kalau kita lihat seseorang kenapa menjadi berani. Menjadi berani itu hubungannya dengan kepribadiannya, hubungan lagi dengan pengalamannya. Sekarang kita bayangkan pengalaman dia apa? Sudah besar sekali kan pengalaman di Nusa Kambangan, dan akhirnya ternyata lolos. Jadi di situ muncul suatu keberanian bahwa sesuatu yang berat belum tentu tidak bisa tidak teratasi. Dan di situ muncul keberanian, tinggal pengalaman berikutnya bagaimana. Kalau dan tekad dia, kalau tekadnya sudah betul-betul bertekad untuk membongkar, atau tekadnya sudah tekad yang berani, maka bisa saja dia melanjutkan keberaniannya sampai ada pengalaman yang berat. Biasanya pengalaman. Jadi pertama kepribadiannya. Kalau kepribadiannya kelihatannya bukan orang yang terlalu kuat dalam hal keberaniannya, tapi bahwa dia akhirnya di Nusa Kambangan, kemudian kita bayangkan ya, begitu takut tapi bisa lolos. Itu kan menimbulkan suatu keberanian bahwa di sini pun saya bisa lolos. Terus apa? Kita lihat apa yang terjadi pada dirinya. Kemungkinan dia bertekad untuk membongkar, daripada seperti sebelumnya dia sudah risiko sampai hukuman mati ya. Kemudian tiba-tiba lolos, mungkin saja dia sekarang betul-betul bertekad untuk membongkar. Tinggal membongkarnya tetap bertekad dan ada kesempatan untuk membongkar atau tidak. Bisa nggak sih? Tapi mungkin juga orang takut ke dia, bahwa kok orangnya nekat. Biasanya kalau orang nekat, orang itu lebih takut. Mungkin kalau kita lihat ke sikapnya kelihatan sebagai orang nekat, maka orang akan lebih takut pada dirinya. Atau memang speak up atau tidak itu kan tergantung pada beberapa hal. Keberaniannya, kenapa dulunya dia tidak speak up waktu belum di Nusa Kambangan, kenapa setelah itu. Jadi disitulah salah satu di mana dia sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, dan tantangan itu kan berhasil. Biasanya kalau kita menghadapi tantangan besar dan berhasil, disitulah muncul suatu keberanian, karena lolos dari suatu persoalan yang terlalu besar. Jadi di sini terjadi suatu ketekatan dari dia, karena sudah menghadapi suatu yang sangat berat dan lolos. Akhirnya dia berubah sikap, dia berubah untuk mau membongkar. Itu kemungkinan, tinggal sampai seberapa jauh kesempatannya untuk membongkar. Kita lihat buktinya, dia diminta untuk membayar pun dia juga berani membongkar. Dulu pasti dia juga diminta untuk membayar kan, kenapa tidak berani membongkar? Itu salah satu bukti perubahan sikap, di mana dia akhirnya lebih bertekad. Perubahan karena pengalaman ya. Kalau kita berpengalaman di suatu area yang banyak pencolengnya, otomatis kita kan mendapatkan suatu keberanian, daripada kita tiap kali di tempat yang aman. Itu seringkali terbangun. Risiko itu tergantung perasaan perorangannya. Apakah kita memang mau membongkar dan berani mengambil risiko, atau kita membongkar tapi tidak berani mengambil risiko dan mundur. Tapi risiko yang pernah dihadapi oleh Ahmad Sony ada risiko dibunuh, bukan dibunuh, tapi hukuman mati. mungkin itu salah satu. Kalau tetap berani untuk mengambil risiko dan akhirnya mengambil hasilnya positif, maka otomatis yang lain akan ikut-ikutan. Itu selalu ada pengaruhnya satu dengan yang lain. Lalu hukuman yang dilakukan, yang diberikan oleh hakim, itu juga semua ada pengaruhnya. Jadi mestinya keberanian Ahmad Sony ini dimanfaatkan termasuk monitor hakimnya, supaya menarik orang-orang lain untuk ikut menjadi berani. Dengan memperlihatkan keberaniannya, itu menarik perhatian dari orang-orang lain, itu dengan sendirinya.
Tapi dengan itu kan masalahnya berbeda lagi. Ada hakim yang dia tetap ya tidak peduli, ada hakim yang takut nanti dia digeser, ada hakim yang ya apapun asal dapat uang, karena uang itu dihubungkan dengan kenaikan pangkat. Karena itu sikap dari pemerintah dalam monitor hakim ini akan menentukan bagaimana hakim itu memberikan hukumannya.